Orang yang hasad itu umumnya bukan orang baik. Umumnya orang yang hasad itu bukan orang baik. Mereka orang tercela. Karena dia zalim kepada tetangganya. Dengan segala cara dia ingin menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada tetangganya. Padahal hasad ataupun tidak hasad, takdir Allah itu tidak mungkin berubah. Apakah dengan hasad tiba-tiba orang kaya jadi miskin? Apakah dengan orang hasad tiba-tiba orang sehat jadi sakit? Tidak, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau semua sudah ditakdirkan, ngapain kita hasad? Toh juga tidak ada pengaruhnya. Ya. Kemudian yang keempat, sukhtu Rabbi. Hasad ini mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, adamut taufiq, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan diberikan taufik pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Karena hasad itu adalah penyakit iblis dan penyakit Qabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu di musalla ini. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian tafsir dari surat-surat pendek dalam juz amma. Dan pada bulan yang lalu kita sudah menjelaskan satu surat, Suratun Nas, dan kita masuk pada surah Al-Falaq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua surat ini maksudnya Suratun Nas dan Suratul Falaq adalah dua surat perlindungan dari setiap keburukan, baik keburukan yang bersumber dari luar atau keburukan yang bersumber dari dalam. Adapun keburukan yang bersumber dari dalam, dan itu adalah sebahaya-bahaya keburukan yang ada pada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dengan 3 nama dalam Suratun Nas. Kemudian di sana juga ada keburukan dari luar manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agar kita berlindung kepada satu nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Rabbul Falaq. Lah, keburukan-keburukan dari luar ini juga sangat membahayakan kita. Makanya dua surat ini adalah dua surat perlindungan dari semua jenis keburukan. Sehingga para ulama menyebutnya dengan surah Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan menjelaskan tafsir singkat daripada Suratul Falaq. Adapun asbab nuzulnya sudah kita jelaskan, bahwa asbab nuzul daripada Suratul Falaq dengan Suratun Nas itu sama, yaitu sebab tersihirnya Nabi SAW oleh seorang keturunan Yahudi yang bernama Labid ibn A'sam, di mana satu keluarga menyihir Nabi, dan Nabi SAW tersihir sampai 6 bulan. Sampai kemudian Jibril datang dan meruqyah Nabi SAW dengan menurunkan 2 surat perlindungan ini. Dan saat dibacakan kepada Rasul 2 surat ini,
terlepaslah sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihancurkan buhulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb pemilik falak. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia mendengki. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari 4 perkara yang semua di luar kendali manusia. Pertama, keburukan makhluk. Yang kedua, kejahatan malam. Yang ketiga, sihir. Dan yang keempat, hasad. Inilah 4 perkara yang diperintahkan Allah untuk kita berlindung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Apa itu falak? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa falak adalah sijnun fi jahannam. Dia adalah sebuah penjara yang ada di dalam neraka jahannam. Artinya aku berlindung, katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb pemilik penjara yang ada dalam jahannam. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-falaq di sini artinya falak subuh. Dan itu yang banyak dikuatkan para ulama. Maksudnya falak di sini artinya falak subuh. Rabb yang menjaga fajar, cahaya yang keluar di waktu fajar, itu disebut falak. Ada juga yang mengatakan al-falaq di sini artinya sesuatu yang membelah, dan dari belahan itu keluar sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan butir-butir pepadian dan biji kurma yang terbelah dari biji. Makanya ada istilah di dalam Al-Quran itu, ada namanya falqun wa fatqun wa khalqun. Falqun apa namanya? Fatqun wa falqun wa khalqun. Jadi bumi dan langit itu asalnya satu. Kemudian terjadi keretakan, kemudian terjadi falak membelah. Kemudian terjadi penciptaan. Makanya ada teori yang disebut dengan teori Big Bang. Ma'ruf orang yang belajar teori Big Bang, bahwa dahulu langit dan bumi ini menyatu. Kemudian terjadi ledakan hebat, kemudian terpisahlah, ada langit dan ada bumi. Itulah yang disebut dengan falak. Lah dari falak ini muncul kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Sungguh Allah adalah falik, penumbuh butir padi dan juga kurma. Dialah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Rabb pemilik falak. Dari apa kita disuruh berlindung kepada Rabb pemilik falak ini? Pertama, min syarri ma khalaq. Kita berlindung dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa yang dimaksud min syarri ma khalaq?
Kita berlindung dari keburukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Banyak penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya min syarri ma khalaq adalah iblis. Jadi kita berlindung dari iblis dan syaitan. Karena tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk melainkan iblis laknatullah. Maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, artinya berlindung dari iblis. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya min syarri ma khalaq adalah jahannam. Jadi neraka jahannam, dan neraka adalah seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan, karena jahannam adalah tempat penyiksaan. Jadi kita berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruhnya kita berlindung dari api neraka. Kemudian pendapat yang ketiga, maksudnya min syarri ma khalaq adalah dari keburukan min syarri asnafil hayawanatil mu'dhiyah. Kita berlindung kepada Allah dari setiap hewan-hewan yang bisa menyakitkan manusia. Seperti umpamanya harimau, macan, buaya, gajah dan yang semacamnya. Karena terkadang hewan-hewan ini bisa menyakitkan. Ataupun mungkin binatang-binatang yang beracun, seperti ular, kalajengking, ataupun mungkin binatang-binatang yang lebih kecil daripada itu, nyamuk, kecoa dan yang semacamnya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari hewan-hewan yang bisa menyakitkan manusia atau menyakiti manusia. Ada juga yang keempat, yang dimaksud min syarri ma khalaq, artinya ma khalaqa minal amradi wal asqam. Kita berlindung kepada Allah dari setiap amrad, penyakit-penyakit, baik yang tidak menular ataupun menular, atau lebih jauh daripada itu, berlindung kepada Allah dari keburukan seperti kekeringan, hujan yang membawa banjir, kebakaran dan yang semacamnya. Jadi kalau terjadi musibah banjir, kekeringan, kebakaran, maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca suratul Falaq. Dan ada juga yang mengatakan maksudnya min syarri ma khalaq adalah keburukan manusia. Karena keburukan manusia ini paling banyak dilakukan, baik secara perbuatan, baik secara ucapan, baik secara niat. Terkadang keluar keburukan dari manusia. Secara perbuatan seperti berdusta, melakukan kezaliman, melakukan aniaya, melakukan penipuan dan pengkhianatan dan yang semacamnya. Dari ucapan manusia seperti ghibah, namimah, ucapan-ucapan merendahkan, menghinakan, ataupun mungkin mengadu domba dan yang semacamnya. Atau dari hati manusia seperti munculnya hasad, kedengkian, kebencian dan yang semacamnya. Itu semua bagian daripada min syarri ma khalaq. Atau mungkin lebih daripada itu, keburukan yang Allah ciptakan, termasuk juga musibah-musibah dan gangguan waswas syaitan. Artinya min syarri ma khalaq itu umum, mencakup segala macam keburukan yang akan menimpa manusia, baik keburukan secara takdir seperti kebakaran, banjir dan yang semacamnya, ataupun keburukan yang datang dari hewan yang akan menyakiti manusia, atau keburukan dari manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk itu tidak semua baik. Ada juga makhluk yang baik, ada makhluk yang tidak baik. Seperti Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada yang bisa kita makan, ada yang beracun kita makan. Allah menciptakan buah-buahan, juga ada yang bisa kita makan, ada yang tidak bisa kita makan. Allah ciptakan ikan-ikanan juga sama, ada yang bisa kita makan, ada yang tidak bisa kita makan, dan semacamnya. Termasuk di dalamnya adalah keburukan yang dimunculkan oleh manusia. Karena Allah ketika menciptakan manusia, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada manusia itu yang akalnya berfungsi, kemudian mengikuti ilham kebaikan. Tapi ada yang kemudian hawa nafsunya yang lebih berfungsi, akhirnya mengikuti syahwatnya. Jadilah dia orang baik, jadilah dia orang jahat yang menebar keburukan.
Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ma khalaq. Kita berlindung dari segala jenis keburukan. Karena yang namanya keburukan itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang tidak kita sangka-sangka datangnya. Ada kawan yang kita anggap baik, rupanya dia pula pendusta dan pengkhianat. Ada orang yang kita anggap baik, rupanya dia pula yang paling hasad dengan kita. Ada orang yang kita anggap baik, rupanya dia pula yang senantiasa menyakiti dan menzalimi kita di luar pengetahuan kita. Makanya kita harus berlindung dari setiap keburukan-keburukan seperti ini. Min syarri ma khalaq. Lalu bagaimana caranya kita berlindung dari keburukan yang Allah ciptakan ini? Tidak lain dan bukan tentu kita meminta perlindungan kepada Allah dengan mendawamkan zikir kepadanya. Seperti umpamanya Nabi SAW mengajarkan doa dalam zikir, Bismillahi la yadhurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Atau mungkin dengan membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau umpamanya berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita berlindung dengan cara melindungi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan zikir kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila kita menginjak kaki di tempat yang membuat kita angker, mungkin di tempat-tempat yang menyeramkan, maka Nabi SAW menganjurkan supaya kita membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maksudnya kalamullah Al-Quran, dari keburukan yang Allah ciptakan. Karena kita tidak tahu, boleh jadi mungkin kita menyewa rumah, rumah ini mungkin sudah lama tidak dihuni dan sudah dihuni oleh kalangan jin dan syaitan. Bisa saja kemudian mereka mengganggu kita. Atau di rumah yang lama dihuni kemudian kita huni, mungkin di situ ada hewan-hewan yang bisa menyakiti kita. Mungkin di situ ada ular, ada kalajengking, banyak nyamuk dan yang semacamnya yang membawa penyakit seperti malaria. Kita tidak tahu. Makanya kalau kita singgah di sebuah rumah, menyantun pindah rumah, sewa rumah, maka bacalah surah Al-Falaq supaya kita tidak mendapatkan keburukan dalam rumah tersebut. Atau mungkin kita juga, mungkin antum yang hobi mancing, yang hobi ke sungai, ke pantai, ke laut, betapa banyak kemudian kejadian orang yang kemudian terkadang digulung ombak, terkadang disengat ikan, terkadang dipatuk ular, terkadang macam-macam. Yang namanya sungai di situ, di sekelilingnya kebun atau hutan, kan kita tidak tahu di situ banyak binatang. Maka sesampainya di tempat itu baca suratul Falaq supaya kita terhindar dari keburukan di tempat itu, atau membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan banyak lagi cara berlindung dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keburukan apalagi yang kedua, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa maksudnya ghasiq idza waqab di sini? Para ulama mengatakan bahwa al-ghasiq idza waqab maksudnya al-lailu idza adlam, malam hari apabila datang waktu gelapnya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya ghasiq idza waqab adalah al-qamar idza tala, maksudnya bulan purnama apabila muncul. Dan sebagian ulama yang lain maksudnya min syarri ghasiq di sini artinya ketika terjadi kusuf, terjadi gerhana bulan di malam hari. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan ghasiq idza waqab itu berlindung dari syaitan, karena syaitan itu biasanya melancarkan tipu dayanya kepada manusia itu lebih banyak di malam hari dibandingkan di siang hari. Makanya kita berlindung dari perkara ini. Min syarri ghasiqin idza waqab. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian orang mengatakan bahwa di malam hari maka akan bertebaran di mana-mana, mungkin semacam bakteri-bakteri, wabah-wabah yang dan semacamnya, karena kita tahu bahwa menyebarnya wabah
seperti corona umpamanya ada, ataupun wabah taun atau yang lainnya, itu lebih banyak tersebar di malam hari. Jadi penyakit-penyakit itu banyak tersebar di malam hari. Apalagi malam hari ini kalau kita saksikan lebih banyak maksiat dibandingkan orang yang melakukan ketaatan kan. Orang yang tahajud di malam hari itu lebih sedikit dibandingkan orang yang bergadang, ngobrol ngaco ke sana kemari, atau nonton bola satu malam suntuk, atau bahkan lebih daripada itu nekat maksiat berzina, mabuk, berjudi, diskotik dan yang semacamnya, atau mungkin lebih daripada itu merampok, mencuri, memperkosa dan yang semacamnya. Itu terjadi kebanyakan di malam hari. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan supaya kita tidak terkena keburukan di malam hari, maka bacalah suratul Falaq ini. Minimalnya sebelum tidur kita baca Suratul Nas, Suratul Falaq dan Qul huwallahu ahad. Kemudian kita tiup di tangan, kemudian kita usapkan dari atas kepala sampai kaki. Berapa kali? 3 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Jadi min syarri ghasiqin idza waqab. Pertama adalah malam apabila menutup. Malam apabila menutup, tadi saya sudah katakan, malam ini kalau sudah gelap, maka hewan-hewan yang akan membahayakan manusia, mereka tidak akan tidur, terkadang memangsa manusia. Atau para perampok dan pencuri yang hendak merampok harta kita, bahkan menyakiti kita, itu umumnya di malam hari. Makanya penafsiran para ulama yang pertama maksudnya ghasik idza waqab, maksudnya apabila datang malam dan menutup dengan kegelapan, karena di situ banyak bahaya. Kemudian penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan artinya bulan qamar, bulan purnama. Makanya dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha saat melihat bulan purnama, apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? Ista'idhi bil qamar, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala saat terjadi purnama. Karena kekuatan syaitan itu umumnya menguat di bulan purnama. Dan biasanya di bulan purnama laut menjadi pasang. Dan itu seiring dengan darah manusia meningkat tajam. Sehingga biasanya di pertengahan bulan banyak emosi-emosi manusia itu melonjak-lonjak, sehingga ada kesempatan syaitan masuk ke jalan darah manusia, akhirnya membuat emosi manusia. Karena pertengahan bulan ini gaji pun sudah seret, mau gajian pun bulan depan masih lama kan gitu, mulailah dia emosi. Makanya kenapa di pertengahan bulan itu sangat dianjurkan 2 ibadah, supaya menekan syaitan yang masuk ke jalan darah manusia. Pertama dengan berbekam. Bekam itu disunnahkan di pertengahan bulan, dan bekam itu mengeluarkan darah dari tubuh manusia, dan itu untuk melemahkan tipu daya syaitan yang masuk ke jalan darah manusia. Dan yang kedua, disunnahkan untuk berpuasa ayyamul bid, karena puasa ayyamul bid itu dilakukan di tanggal berapa? 13, 14 dan 15 sunnahnya. Kalau memang tidak sempat di tanggal ini, boleh di tanggal yang lainnya. Yang penting 3 hari dalam sebulan, bisa di awal, di tengah atau di akhir. Tapi sunnahnya dilakukan di pertengahan bulan. Untuk apa? Untuk menekan syaitan tadi dan emosi yang melunjak dari manusia. Karena umumnya bulan purnama saya katakan tadi menjadikan pasang laut, dan itu juga mempengaruhi darah manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa ghasik itu artinya apabila bulan terjadi gerhana total. Makanya Nabi SAW apabila terjadi gerhana ketakutan luar biasa, sehingga kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyuruh manusia datang ke masjid dan melaksanakan salat kusuf, dan disuruh untuk mengumandangkan as-salatul jami'ah, supaya manusia datang ke masjid untuk melaksanakan kusuf. Karena dahulu di zaman Nabi SAW orang-orang jahiliyah menganggap gerhana itu adalah fenomena yang langka dan fenomena yang aneh. Bisa saja dengan terjadi gerhana itu matinya orang mulia, atau mungkin lahirnya orang mulia. Kan di zaman Nabi SAW gerhana itu kan jarang. Pernah terjadi gerhana matahari saat kematian putranya Ibrahim. Maka Nabi kemudian tegas mengatakan bahwa gerhana itu bukan karena kematian seseorang, bukan juga karena hidupnya seseorang, tapi gerhana adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Allah sengaja mengirim kita untuk menakut-nakuti hambanya.
Makanya kata Rasul, salatlah kalian, maksudnya gerhana, bersedekahlah kalian saat gerhana, berzikirlah kepada Allah saat gerhana, dan berbuat baiklah saat gerhana. Karena umumnya saya perhatikan di negeri kita saja, sudah bertahun-tahun saya perhatikan, kalau terjadi gerhana, pasti setelahnya ada saja musibah di negeri kita. Pamannya malam ini gerhana, nanti beberapa waktu setelah gerhana itu, entah di sana kebanjiran, entah gunung meletus, entah gempa. Saya perhatikan seperti itu. Sadaqallahul azim yang mengatakan, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kuasa kami seperti gerhana dan yang semacamnya, kecuali untuk menakut-nakuti hambanya, supaya hamba ini bertobat dari perbuatan dosa. Karena musibah itu biasanya datang karena perbuatan dosa manusia. Jadi kita berlindung dari gerhana. Tapi di zaman sekarang bukan berlindung dari gerhana, selfie dengan gerhana. Justru kemudian dibuat tempat untuk menyaksikan gerhana. Apalagi gerhana itu gerhana langka, 100 tahun sekali, dan begitu seterusnya. Terkadang dijadikan tontonan yang asik, padahal ini fenomena bukan biasa. Allah mengutus fenomena seperti ini untuk menakut-nakuti kita, supaya kita sadar. Tapi orang yang ditakut-takuti tidak sadar. Boleh jadi itu pula yang menjadikan kenapa setelah gerhana banyak bencana. Maka kita berlindung dari gerhana, maksudnya ghasiqin idza waqab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kita berlindung kepada Rabb pemilik falak dari apa? Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa maksudnya min syarrin naffatsati fil 'uqad? Memang terjemahan bebasnya dalam Al-Quran, penerjemah Departemen Agama kita, di situ diartikan dari perempuan-perempuan yang meniup-niupkan sihir ke buhulnya. Karena setiap buhul itu alat untuk sihir. Jadi sihir yang paling bahaya itu kalau sudah menggunakan buhul. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya min syarri nafatsati fil 'uqad, artinya istaiz billahi min syarri nufus allati tufsidu sadaqatin nas. Berlindunglah dengan Allah dari keburukan jiwa yang bisa merusak sedekah. Jadi nafasati fil 'uqad artinya berlindung dari jiwa-jiwa yang bisa merusak sedekah. Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian bersedekah, yang tadinya ikhlas kemudian berubah menjadi riya. Bahkan lebih daripada itu, menyakiti orang yang kita sedekahi dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti hatinya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya istaiz billahi min syarri fi'atil lati tuhradu ala muharabatil khulafa'i wal wulad wa naqdi bai'atihim. Artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekelompok orang yang suka kemudian menghembus-hembuskan pemberontakan kepada para pemimpin-pemimpin manusia, pemimpin-pemimpin negara. Jadi ada sekelompok orang itu yang mereka itu senantiasa ingin menyingkirkan pemerintah dan mengganti pemerintah yang baru. Padahal kita tahu setiap generasi terkadang datang pemerintah baru, kemudian banyak orang yang mengatakan rupanya pemerintah lama jauh lebih baik dibandingkan pemerintah baru. Nanti pemerintah baru tumbang, datang pemerintah lain lagi, maka orang-orang mengatakan sebelumnya lebih baik daripada sesudahnya. Sampai kapan seperti ini? Maka kita berlindung dari pemberontakan, karena pemberontakan kepada pemerintah itu bagian daripada sifat khawarij. Ini yang kedua. Yang ketiga, maksudnya adalah istaiz billahi min syarril jama'atil lati tashuqqu safwa tudammir wihdatal muslimin. Berlindung kepada Allah dari keburukan kelompok-kelompok yang bisa memecahkan barisan kaum muslimin. Berlindung kepada Allah dari orang-orang yang suka memecahkan barisan kaum muslimin, sengaja membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ada juga yang mengatakan, dan ini yang banyak ditafsirkan para ulama, dan ini yang benar wallahu alam, artinya kita berlindung dari sihir. Kenapa kemudian Allah membahasakan dengan nafasat, perempuan-perempuan sihir? Bukankah laki-laki juga ada penyihir, jadi dukun?
Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan orang yang paling bahaya. Kalau ada dua penyihir, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, biasanya yang paling bahaya adalah penyihir perempuan dibandingkan penyihir laki-laki. Dua-duanya bahaya, tapi umumnya penyihir perempuan itu lebih sakti dan lebih bahaya. Kenapa alasannya? Karena perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Perempuan kalau berbuat jahat, maka hilang akalnya. Karena perempuan itu memiliki dua kelemahan. Pertama, kurang akalnya. Yang kedua, kurang agamanya. Kurang agamanya, kalau dia sedang haid dia tidak salat, sedang haid dia tidak boleh puasa, sedang haid tidak boleh melayani suaminya. Jadi banyak ibadah-ibadah terhalang dengan haidnya. Yang kedua, akalnya tidak berfungsi karena perempuan lebih mengikuti perasaan. Sehingga kalau ada perempuan jadi tukang sihir, maka dia akan totalitas menyembah setan karena kurang agama. Apapun yang diminta oleh setan pasti totalitas, dia akan menyembah dengan sepenuh-penuhnya menyembah. Makanya setan pun akan totalitas untuk membantu sihirnya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki sempurna, tidak kurang akal dan tidak kurang agama. Makanya kalau ada penyihir, terkadang mereka masih bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah membahasakan min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan tentunya penafsiran ini juga sesuai dengan asbab nuzul, sesuai dengan sebab turunnya ayat ini. Di mana turunnya ayat ini berdasarkan para ahli tafsir adalah saat disihirnya Nabi SAW oleh keluarga Labib bin Asam, di mana Labib bin Asam mengutus saudarinya untuk mencuri sisir. Yang biasa Rasul bersisir, dan di sisir itu ada ikatan rambut Nabi SAW, 11 ikatan. Lah dengan sisir dan rambut Nabi inilah kemudian oleh keluarga Labib bin Asam dijadikan buhul dan diletakkan di satu sumur namanya Ronuna. Sumurnya masih ada sampai sekarang, dipagar dan dijadikan destinasi ya wisata untuk melihat bahwa di sumur itu pernah terjadi penyihiran kepada Nabi SAW di kota Madinah, namanya Ronuna. Lah saat sadar Nabi SAW merintahkan Ali untuk melihat ke sumur itu. Rupanya sumur itu sangat menyeramkan. Saat Ali meminta izin kepada Rasul untuk turun dan mengambil buhulnya, Rasul melarangnya. Dikhawatirkan kalau diambil buhulnya akan menyebar keburukan di bumi. Makanya Rasul mengatakan kubur sumur itu. Akhirnya dikuburlah sumur itu. Artinya dengan cara memendamnya. Menghancurkan buhul itu bisa dengan cara bakar, bisa dengan cara dibuang jauh ke lautan sana, ataupun dengan cara dipendam. Karena bagaimanapun sihir itu ada sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang khayal, tidak, sesuatu yang nyata. Memang sihir itu terbagi banyak. Ada sihir khayali seperti yang kita kenal dengan hipnotis, itu khayali namanya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam pernah terkhayalkan dilempar oleh tukang-tukang sihir Fir'aun dengan tali tadi, kemudian berubah menjadi ular. Padahal itu tali, tapi terkhayalkan di mata Nabi Musa seolah-olah itu ular kecil. Itu namanya khayali. Kalau sekarang diistilahkan dengan hipnotis namanya. Ya. Karena ada orang yang tidak terima kalau hipnotis itu bagian daripada sihir khayali. Kita katakan hipnotis itu bagian daripada sihir khayali. Betapa banyak orang yang tidak sadar dihipnotis, kemudian diambil gelangnya, diambil antingnya, diambil uangnya, diambil dompetnya, ditipu orangnya. Kalau bukan sihir apa namanya? Terkadang kan tidak sadar ditepu, atau terkena asap rokok, atau kemudian digoyang-goyang dengan sebuah barang, kemudian tidak sadar. Apapun yang diucapkan oleh orang yang bisa hipnotis itu dituruti oleh yang terkena hipnotis. Kalau bukan sihir apa namanya? Itulah sihir khayali namanya. Tapi di sana ada sihir yang paling bahaya, yang disebut dengan sihir hakiki, yang bisa terkadang membuat orang terbaring bertahun-tahun, bahkan membuat orang ini sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai mengalami kematian. Makanya kenapa dalam ilmu dunia perdukunan, sihir itu adalah yang paling bahaya dibandingkan tukang ramal. Tukang ramal bahaya ya, karena membuat kegoncangan manusia, membuat kepanikan manusia, tapi tidak membahayakan tubuh manusia. Lain dengan sihir. Sihir itu zalim. Kenapa? Karena membuat manusia sakit, bahkan sampai kemudian mengalami pembunuhan. Bahkan terkadang mengalami keretakan suami istri, akhirnya bercerai gara-gara sihir. Dan begitu seterusnya, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung dari sihir wanita-wanita saat meniupkan buhulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi kalau kita melihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ketika kita menjelaskan tentang sejarah sihir,
yang berkenaan dengan kisah Harut dan Marut. Umumnya sihir itu yang banyak di masyarakat dari dulu sampai sekarang adalah dua. Pertama, sihrul hub, yang disebut dengan ilmu pelet kalau di zaman sekarang. Betapa banyak orang-orang yang menggunakan ilmu ini, terutama orang-orang yang bekerja di dunia malam. Maaf, seperti wanita-wanita remang-remang, terkadang untuk menggoda supaya menggait pelanggan, maka terkadang mereka menggunakan sihir, menggunakan susuk dan yang semacamnya supaya kelihatan cantik, padahal dia adalah syaitan. Atau digunakan kepada suami istri. Atau yang kedua namanya sihir kebencian. Terkadang melihat suami seperti melihat setan, atau istri melihat suami seperti orang yang marah-marah dan begitu seterusnya, sehingga tidak harmonis keluarganya, atau sebaliknya. Lah itu namanya sihir tafrik, bisa memisahkan. Dan inilah dua sihir yang umum dilakukan di masyarakat, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Lah kita berlindung dari sihir karena memang bahaya sihir ini luar biasa. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita berlindung dari min syarri hasidin idza hasad, dari kedengkian orang yang hasad. Sebenarnya setiap orang itu punya hasad. Saya, Anda, siapapun itu punya hasad. Tidak ada manusia yang tidak punya hasad. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau seandainya ada kawan kita, tetangga kita membeli rumah, punya kendaraan lebih bagus, mampu merenovasi rumah lebih bagus, lebih cantik, terkadang kita kepengen, keinginan kita ingin seperti dia, itu namanya hasad. Tetapi hasadnya orang baik disembunyikan, tapi hasadnya orang jahat ditampakkan. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah hasadnya orang jahat ditampakkan dalam bentuk kemudian angan-angan bagaimana caranya nikmat orang itu hilang dan berpindah kepada kita. Itu namanya hasad. Hasad yang kita disuruh untuk berlindung kepada Allah seperti berlindungnya kita dari syaitan. Sebagaimana Allah perintahkan kita berlindung dari syaitan, begitulah Allah perintahkan kita berlindung dari hasad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, padahal hasad ini kata ulama ghammun la yanqati. Hasad ini adalah kesetresan yang tidak pernah berakhir. Orang hasad itu hidupnya tidak akan tenang selamanya. Kenapa? Karena setiap melihat tetangga membeli sesuatu, pasti dia akan panas hatinya. Nanti tetangga sebelah juga begitu, panas lagi hatinya. Tetangga depan lagi membeli sesuatu, panas hatinya. Sampai kapan orang hasad itu? Maka dia akan dikuasai kebingungan yang tidak akan pernah terputus dalam hidupnya. Yang kedua, musibatun la yujar alaihi. Orang yang hasad itu dianggap terkena musibah. Umumnya orang yang kena musibah itu kalau dia sabar dapat pahala. Tapi orang yang hasad ketika kena musibah sakit hatinya, justru tidak dapat pahala, malah berdosa. Kan orang yang hasad itu sakit hatinya, dia ditimpa musibah, tapi musibahnya tidak berpahala. Dan yang ketiga, mazammatun la yuhmad biha, sesuatu yang tercela dan tidak akan mendapatkan pujian selamanya. Orang yang hasad itu umumnya bukan orang baik. Umumnya orang yang hasad itu bukan orang baik, mereka orang tercela. Karena dia zalim kepada tetangganya. Dengan segala cara dia ingin menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada tetangganya. Padahal hasad ataupun tidak hasad, takdir Allah itu tidak mungkin berubah. Apakah dengan hasad tiba-tiba orang kaya jadi miskin? Apakah dengan orang hasad tiba-tiba orang sehat jadi sakit? Tidak, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau semua sudah ditakdirkan, ngapain kita hasad? Toh juga tidak ada pengaruhnya. Ya. Kemudian yang keempat, sukhtu Rabbi. Hasad ini mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, adamut taufiq, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan diberikan taufik pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Karena hasad itu adalah penyakit iblis dan penyakit Qabil. Hasad adalah penyakit pertama yang muncul di langit. Hasadnya iblis kepada Adam. Bagaimana iblis tidak hasad? Melihat Allah menganugerahkan kepada Adam berbagai macam nikmat. Pertama, Allah ciptakan dengan kedua tangannya, sementara iblis tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah. Yang kedua, dianugerahkan ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Yang ketiga, Adam dimuliakan oleh Allah dengan diciptakan pasangan di sebelahnya, Hawa, dan dimasukkan ke dalam surga.
Kemudian yang keempat, Adam alaihi salatu wassalam ditiupkan ruh, yang disandarkan ruh kepada Allah, dan itu tidak berlaku kepada iblis. Makanya iblis hasad dengan Adam. Kok bisa Allah menciptakan makhluk yang diberikan banyak keutamaan, padahal dia lebih dulu diciptakan dan dihidupkan di kalangan para malaikat di langit sana. Muncul hasadnya iblis. Dari hasad ini akhirnya dia sombong. Karena di antara sebab munculnya sombong itu hasad. Hasad dulu baru sombong. Ketika kemudian Allah perintahkan iblis untuk sujud, dia tak mau. Karena merasa bahwa Adam lebih rendah dibandingkan dirinya. Dia diciptakan dari api sementara dia dari tanah. Maka muncul sombong. Dari sombong ini ningkat menjadi kekufuran. Makanya Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan karena hasad, sombong dia pun menjadi kafir. Maka lihat tingkatan, mulai dari hasad berubah jadi sombong, dari sombong berubah jadi kufur. Hati-hati, hasad ini tangga kepada kekufuran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasad ini adalah musuhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa hasad itu disebut memusuhi nikmat Allah? Bayangkan, Allah itu adalah zat yang maha adil ketika memberikan nikmatnya kepada kita kan. Allah itu sengaja membeda-bedakan rizki kepada manusia karena Allah tahu maslahat manusia. Ada orang kaya, kenapa Allah tidak miskinkan? Sebab kalau dia miskin dia bisa kufur. Ada orang miskin, kalau Allah buat kaya dalam sejenak dia bisa melampaui batas. Ada orang yang sakit, kenapa Allah tidak cepat sembuhkan? Sebab kalau dia sembuh maksiat lagi dia. Ada orang yang kemudian sehat tiba-tiba sakit supaya ditegur. Mungkin dia ketika dia sembuh dia suka melaksanakan kemaksiatan. Jadi Allah itu maha adil ketika memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya, dan sudah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemaslahatan kita. Kenapa kita hasad kepada orang? Karena hasad ini memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya lagi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.